Kabut tidak pergi saat malam semakin larut. Ia justru semakin rapat, menekan tenda seperti ingin masuk bersama napas dingin yang menusuk. Langkah kaki di luar berhenti. Keheningan itu lebih menakutkan daripada suara apapun. Raka masih mencengkeram lengan Arga. Dimas terduduk memeluk lututnya, wajahnya pucat, matanya kosong menatap lantai tenda. Dia masih di luar, bisik Raka. Atau di sekitar kita. Arga tidak menjawab. Ia menahan napas, mencoba mendengarkan. Lalu terdengar lagi suara itu. Kali ini bukan dari depan tenda, melainkan dari arah belakang kepala mereka. Arga, suaranya pelan, sangat dekat. Tubuh Arga membeku. Ia yakin suara itu tidak melewati kain tenda. Suara itu muncul begitu saja, seolah dipanggil dari dalam kabut yang kini terasa berada di dalam ruang yang sama dengan mereka. Arga. Raka menutup kedua telinganya. Jangan jawab, katanya gemetar. Tolong, jangan jawab. Kabut di luar kembali bergerak. Langkah kaki terdengar lagi, kali ini lebih cepat, mengitari tenda tanpa pola. Kalian tidak sopan. Nada suaranya berubah. Tidak lagi memohon. Di gunung ini, nama adalah undangan. Arga teringat sesuatu. Cerita lama yang pernah ia dengar. Jika namamu dipanggil 3 kali, dan kau merespons, kau dianggap mengizinkan. Arga. Panggilan kedua. Lampu senter di dalam tenda berkedip. Udara menjadi lebih dingin, seolah suhu jatuh drastis dalam satu tarikan napas. Dimas mulai menangis tanpa suara. Aku nggak kuat, bisiknya. Aku dengar bapakku di luar, dia marah. Arga memegang bahu Dimas erat-erat. Dimas, dengar, kata Arga pelan tapi tegas. Itu bukan bapakmu. Namun kalimat itu terasa kosong. Karena suara di luar kembali terdengar. Kali ini, menirukan suara Arga sendiri. Dimas, buka sedikit saja. Raka tersentak. Dia bisa meniru siapapun, gumam Raka. Berarti, kita sudah terlalu lama di sini. Langkah kaki berhenti mendadak. Keheningan turun. Lalu suara itu berbicara dengan nada berbeda, lebih tua, lebih dalam. Larangan sudah disampaikan. Kabut menekan tenda, membuat kainnya menggembung seperti ada tangan besar yang menahan dari luar. Kalian tetap melanjutkan. Angin berdesir keras. Satu dari kalian sudah ditandai. Arga merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada rambut yang menyentuh lehernya, padahal tidak ada siapapun di belakangnya. Arga. Panggilan ketiga. Kali ini bukan suara, melainkan getaran di dada. Raka menjerit tertahan, menutup mulutnya sendiri. Arga menggertakkan gigi. Ia tidak menjawab. Tidak menoleh. Tidak bergerak. Detik terasa seperti jam. Lalu, kabut perlahan mundur. Langkah kaki menjauh. Suara itu menghilang, meninggalkan keheningan yang menusuk telinga. Tak ada satupun dari mereka yang berani berbicara. Sampai Dimas bersuara pelan. Kalian lihat tanganku? Arga menoleh. Di pergelangan tangan Dimas, ada bekas hitam keabu-abuan, seperti cap jari besar yang mencengkeram kuat. Bekas itu dingin saat disentuh. Dan tidak mau hilang. Di luar tenda, kabut belum sepenuhnya pergi.
seolah masih menunggu. Karena di Gunung Bromo, yang dipanggil 3 kali, tidak pernah benar-benar dilepaskan.